Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ibu harap anak-anak selalu sehat ya. Pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai sistem pertahanan tubuh. Untuk lebih jelasnya, kita cari tahu dulu yuk tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran pada topik kali ini yaitu peserta didik mampu menganalisis macam-macam sistem pertahanan tubuh. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, kita harus tahu dulu apa sih garis besar dari materi sistem pertahanan tubuh ini yang akan kita pelajari. Nah, pada bab sistem pertahanan tubuh atau sistem imun ini, kita akan mempelajari 3 topik bahasan. Yang pertama yaitu macam-macam dari sistem pertahanan tubuh, yang meliputi sistem pertahanan alamiah atau non-spesifik dan juga sistem pertahanan adaptif atau spesifik. Yang kedua, kita akan membahas mengenai mekanisme dari sistem pertahanan tubuh. Bagaimana tubuh kita mempertahankan agar tetap sehat. Dan yang ketiga, kita akan belajar mengenai faktor apa saja sih yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh, serta kelainan-kelainan yang terjadi pada sistem pertahanan tubuh. Nah, tapi pada video kali ini dan pertemuan besok kita hanya membahas mengenai macam-macam atau jenis-jenis sistem pertahanan tubuh. Oke, kita akan bahas satu persatu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin tanya nih sama anak-anak. Pernah nggak sih dalam kalian sekolah, kita sekolah tuh ada suatu ketika salah satu teman kita itu sedang batuk atau flu. Nah, besokannya atau 2-3 hari setelahnya, tiba-tiba teman di sampingnya juga ikut sakit, di depannya juga ikut sakit. Tapi ada juga beberapa teman yang tidak sama sekali tertular. Nah, hal tersebut kenapa sih bisa terjadi? Kenapa ya salah satu teman bisa tertular tapi teman lainnya tidak? Nah, hal itu akan kita bahas di pertemuan kali ini, yaitu bagaimana sistem kekebalan tubuh atau sistem pertahanan tubuh mempertahankan kesehatannya. Dan ternyata antar satu individu dengan individu lainnya memiliki sistem pertahanan tubuh yang berbeda-beda. Makanya satu anak bisa tertular tapi anak yang lainnya tidak tertular. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, sebelum kita mengetahui macam-macam atau jenis-jenis dari sistem pertahanan tubuh, lebih baik kita cari tahu dulu mengenai definisi atau pengertiannya. Nah, sistem pertahanan tubuh merupakan suatu bentuk sistem pertahanan yang berfungsi untuk mengenali, menghancurkan, serta menetralkan benda-benda asing atau sel-sel abnormal yang berpotensi merugikan tubuh. Sehingga dengan adanya sistem pertahanan tubuh, Tuhan itu mendesain tubuh kita agar terhindar dari penyakit. Sangat kompleks dan detail sekali ya. Mari kita bersyukur Tuhan telah menciptakan tubuh kita sekompleks ini. Oke, kita lanjut kepada fungsinya. Nah, tadi kita sudah melakukan belajar sekaligus bersyukur atas Tuhan yang memberikan sistem pertahanan tubuh pada diri kita. Nah, ternyata sistem pertahanan tubuh ini memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu melindungi tubuh dari benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Jadi kita tahu apabila tubuh kita yang normal ini kemasukan oleh benda asing yang berpotensi merugikan tubuh kita, maka dapat menyebabkan terjadinya penyakit di dalam diri kita. Sehingga sistem pertahanan tubuh ini berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari benda asing yang masuk, sehingga tidak dapat terinfeksi atau mengganggu kesehatan kita. Yang kedua adalah menghancurkan jaringan yang mati atau rusak untuk perbaikan jaringan. Ternyata sistem pertahanan tubuh ini tidak hanya melindungi tubuh kita dari benda asing, tapi sistem pertahanan tubuh juga melindungi diri kita dari benda-benda atau sel-sel atau jaringan yang telah ada di dalam tubuh kita, namun kondisinya mati atau rusak. Nah, kita tahu ya, setiap tubuh kita atau setiap bagian dari tubuh kita itu memiliki porsi atau takarannya masing-masing. Nah, apabila suatu jaringan mati, maka tidak dapat menjalankan prosesnya secara normal. Nah, hal tersebut dapat mengganggu kesehatan kita. Oleh karena itu, sistem pertahanan tubuh itu menghancurkan sel-sel atau jaringan yang mati dan rusak tadi
untuk digantikan oleh jaringan-jaringan yang baru, sehingga tubuh kita tetap bisa beroperasi sesuai dengan normalnya. Nah, yang terakhir ada fungsinya, yaitu mengenali dan menghancurkan sel abnormal. Nah, selain sel-sel atau jaringan-jaringan yang sudah mati ini, tubuh kita juga berfungsi untuk mengenali dan menghancurkan sel-sel abnormal. Nah, sel-sel abnormal ini contohnya seperti sel kanker. Jadi, sistem pertahanan ini dapat mengenali sel kanker dan juga menghancurkannya. Kembali lagi bahwasannya setiap sel di dalam tubuh kita itu telah memiliki porsinya masing-masing. Sehingga apabila sel yang tumbuh itu di luar normal atau mungkin terlalu besar, terlalu banyak, maka sistem pertahanan tubuh akan mengenalinya dan menghancurkannya untuk menjaga kesehatan dan keseimbangan proses yang ada di dalam tubuh kita. Nah, bagaimana mengenai fungsi-fungsi sistem pertahanan tubuh? Apakah sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kita akan lanjut ke macam-macam atau jenis-jenis dari sistem pertahanan tubuh. Jadi, sistem pertahanan tubuh ini memiliki dua macam, yaitu ada sistem pertahanan tubuh alamiah atau non-spesifik, yang mana sistem pertahanan tubuh lapis pertama dan kedua ini tidak dapat membedakan patogen atau bakteri satu dengan yang lainnya. Jadi, karena dia alami dan non-spesifik, maka dia tidak bisa membedakan bakteri atau virus COVID-19 dengan virus influenza. Dia tidak dapat membedakan atau sama-sama saja. Sedangkan yang kedua ada sistem pertahanan tubuh adaptif atau spesifik. Nah, untuk sistem pertahanan tubuh adaptif atau spesifik ini merupakan sistem kekebalan tubuh yang bekerja setelah patogen berhasil melewati sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Nah, jadi pertama itu virus harus melawan sistem pertahanan tubuh yang non-spesifik dulu, yang tidak dapat membedakan virus itu. Nah, apabila virusnya yang menang, maka virus akan terus masuk, tapi ditahan lagi atau harus melawan sistem adaptif atau spesifik ini. Seperti itu. Oke, kita akan membahas lebih dalam. Jadi, untuk bagian-bagian yang akan kita pelajari, itu ada sistem kekebalan tubuh atau sistem pertahanan tubuh alamiah atau non-spesifik terbagi menjadi dua pertahanan, yaitu pertahanan pertama yang dilakukan oleh kulit, membran mukosa, rambut hidung atau silia dan trakea, cairan sekresi kulit atau dari membran mukosa, dan juga pertahanan tubuh yang kedua, yaitu proses terjadinya peradangan atau inflamasi, sel-sel fagositosis, dan juga protein antimikroba. Kemudian untuk sistem kekebalan tubuh atau pertahanan tubuh secara adaptif atau spesifik, kita akan mempelajari pada pertahanan lapis ketiga, yaitu ada limfosit dan juga antibodi. Oke, pada video kali ini kita akan fokus pada sistem pertahanan tubuh yang alamiah atau non-spesifik. Oke, kita bahas satu-satu yuk. Nah, jadi dalam pertahanan pertama atau pertahanan di garda terdepan atau lapis pertama itu dilakukan oleh permukaan tubuh. Jadi semua permukaan tubuh itu berfungsi untuk pertahanan tubuh non-spesifik di garda terdepan atau pada lapis pertama. Nah, meliputi apa saja sih? Yang pertama ada pertahanan fisik, kedua pertahanan mekanis, ketiga pertahanan kimiawi, keempat pertahanan biologis. Nah, untuk pertahanan yang kedua itu ada respon peradangan atau inflamasi, fagositosis, dan juga protein antimikroba. Oke, kita bahas satu persatu. Kita bahas yang pertahanan pertama dulu, yang letaknya di permukaan tubuh. Nah, untuk pertahanan fisiknya itu dilakukan oleh lapisan terluar tubuh, yaitu ada kulit dan juga membran mukosa. Nah, lapisan terluar itu tersusun atas sel-sel epitel yang tersusun rapat sehingga patogen sulit menembusnya. Oke, kita ingat-ingat di awal pembelajaran kelas 11 mengenai sel-sel penyusun tubuh, ada salah satunya adalah sel epitel. Sel epitel dirancang atau didesain oleh Tuhan, bentuknya itu tersusun sangat rapat. Nah, kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh tubuh sebagai sistem pertahanan pertama. Jadi, susunan yang sangat rapat ini dapat menghadang atau membuat patogen atau bakteri atau virus itu sulit menembus ke
kulit kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah pertahanan mekanis. Nah, pertahanan mekanis ini dilakukan oleh rambut-rambut hidung dan juga oleh silia pada trakea. Nah, rambut hidung ini berfungsi untuk menyaring udara yang dihirup dari partikel berbahaya maupun mikroba. Nah, karena filtrasinya kurang halus sehingga rambut hidung ini terdapat beberapa mikroba yang mungkin bisa masuk ke saluran pernafasan. Nah, tapi di sana itu akan dihadang lagi oleh silia pada trakea atau pangkal tenggorokan. Nah, di silia atau trakea ini mengandung lendir. Nah, lendir tersebut itu dapat membahayakan partikel dan menangkap partikel. Nah, partikel tersebut akan disapu atau dihilangkan oleh silia yang terdapat pada trakea tersebut. Oke, kita lanjut pada pertahanan kimiawi. Nah, untuk pertahanan kimiawi ini dilakukan oleh sikret atau lendir yang dihasilkan pada kulit dan juga membran mukosa. Lendir atau sikret tersebut itu mengandung zat kimia yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri atau patogen. Nah, kita tahu kulit kita itu menghasilkan minyak dan juga keringat. Nah, minyak dan keringat ini memiliki sifat asam atau pada pH 3 sampai 5. Nah, sifat asam inilah yang dapat membunuh bakteri karena bakteri tidak dapat hidup dan tumbuh pada kondisi yang asam. Nah, selain itu membran mukosa itu mengeluarkan contohnya seperti air mata, air liur. Nah, pada membran mukosa ini lendir yang dikeluarkan seperti air mata itu mengandung suatu enzim yang disebut sebagai enzim lisozim. Nah, enzim lisozim ini berfungsi untuk menghidrolisis atau menghancurkan dinding sel bakteri sehingga pecah dan mati. Nah, hal tersebutlah yang menjadi pertahanan kimiawi. Oke, kita masuk ke pertahanan pada lapis pertama yang terakhir, yaitu pertahanan biologis. Nah, pada pertahanan biologis ini dilakukan oleh populasi bakteri yang hidup di permukaan kulit dan juga permukaan membran mukosa. Jadi secara alamiah tubuh kita itu memiliki yang namanya floral normal. Nah, floral normal ini merupakan populasi bakteri-bakteri baik yang hidup di permukaan kulit dan membran mukosa kita. Nah, bagaimana sih cara mempertahankannya? Jadi, bakteri baik yang ada di permukaan kulit dan juga permukaan membran mukosa ini akan bersaing atau berkompetisi dengan bakteri patogen atau yang nanti menyebabkan penyakit tadi dalam memperoleh nutrisi. Jadi ketika nutrisi kita sudah dihabiskan oleh bakteri baik dalam tubuh kita, maka bakteri patogen atau bakteri jahatnya itu tidak dapat menginfeksi atau merusak tubuh kita. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu pertahanan yang kedua. Pertahanan yang kedua ini untuk yang pertama dilakukan oleh respon peradangan atau inflamasi. Jadi kalau misalkan kita habis terjatuh, misalkan kita habis terluka, itu akan menimbulkan suatu respon peradangan atau disebut sebagai inflamasi. Jadi inflamasi ini merupakan suatu bentuk respon tubuh terhadap kerusakan jaringan. Jadi misal kita habis terbentur, biasanya memar biru. Nah, memar biru itu merupakan ciri-ciri dari respon peradangan. Nah, hal tersebut itu dilakukan untuk merespon tubuh terhadap kerusakan jaringan yang terjadi, mungkin pada sikut kita, pada lutut kita, seperti itu. Nah, seperti apa sih gejala dari inflamasi? Nah, jadi inflamasi itu dapat diketahui apabila kondisi yang menimbulkan rasa nyeri, kemudian tampak kemerahan atau kebiruan, kemudian tampak panas, mungkin terbakar, dan juga bengkak atau tumor. Jadi, 4 gejala ini itu merupakan indikator dari terjadinya inflamasi. Nah, kenapa sih inflamasi harus terjadi? Kemudian apa fungsinya bagi pertahanan tubuh? Jadi dengan adanya inflamasi ini dapat mencegah infeksi atau kerusakan jaringan tadi agar tidak menyebar ke jaringan yang lain kayak gitu. Misalkan kita habis terjatuh, kemudian lutut kita memar. Nah, bentuk nyeri atau mungkin kebiruan itu merupakan bentuk inflamasi yang dapat menghentikan penyebaran agar tidak merusak jaringan-jaringan di sekitarnya. Selain itu, inflamasi juga dapat mempercepat proses penyembuhan. Nah, selain kedua itu ternyata
inflamasi ini juga berfungsi untuk memberikan sinyal atau memberikan stimulus kepada otak kita, kepada tubuh kita untuk segera mengirimkan bantuan berupa mempercepat penyembuhan itu tadi. Nah, itu yang proses peradangan atau inflamasi. Nah, yang kedua yaitu ada proses fagositosis. Nah, fagositosis ini merupakan mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh sel-sel fagosit. Nah, misalkan sel ungu ini merupakan sel fagosit. Nah, sel fagosit itu melakukan pertahanan dengan cara memakan atau mencerna dari mikroba atau benda asing. Jadi, mikroba atau benda asing itu tuh dicerna oleh sel-sel fagosit ini sehingga tidak dapat merusak atau mengganggu kesehatan tubuh kita. Nah, jadi gimana sih sel fagosit itu bisa bekerja? Gini, misalkan di mata kita itu ada terinfeksi oleh patogen, maka otak akan mengirimkan sinyal dari mata bahwa mata itu sedang mengalami infeksi kayak gitu. Nah, ketika sinyal tersebut sudah terkirimkan, sinyal kimia, maka sel-sel fagosit ini akan menghampiri pusat dari pengiriman sinyal tersebut. Nah, kemudian sel fagosit mengenali adanya, oh misalkan dari gambar ini terlihat, oh mungkin adanya dua bakteri yang tidak semestinya ada di sana. Maka sel fagosit akan memakan atau mencerna kedua bakteri ini sehingga tidak dapat mengganggu kesehatan mata. Misalkan proses infeksinya ada di mata. Nah, itu untuk fagositosis. Kita lanjut lagi pada protein antimikroba. Nah, untuk protein antimikroba ini merupakan, suatu protein yang secara alami ada di tubuh kita. Jadi Tuhan itu menitipkan suatu protein yang fungsinya sangat bagus sekali untuk tubuh kita, yaitu namanya protein antimikroba. Nah, protein antimikroba yang kita bahas salah satu jenisnya yaitu ada protein komplement. Nah, protein komplement ini bekerja dengan cara membentuk lubang. Nah, ini kan bakteri ya, bakteri atau mungkin virus yang menyebabkan sakit pada tubuh kita. Nah, protein antimikroba tuh bekerja dengan cara melubangi dinding-dinding sel virus ini. Nah, lubang-lubang pada dinding sel itu menyebabkan cairan atau ion yang ada di bakteri ini keluar. Nah, karena cairannya keluar, maka cairan di luar tubuh bakteri ini akan masuk gitu. Jadi terganti. Cairan yang semula di dalam keluar dan yang di luar akan masuk ke dalam. Nah, masuknya cairan luar bakteri ini ke dalam tubuh bakteri dapat menghancurkan sel-sel bakteri sehingga bakteri tersebut tidak dapat hidup di dalam tubuh kita. Seperti itu proses kerja dari protein antimikroba pada pertahanan tubuh yang kedua. Nah, untuk pertahanan tubuh ada dua. Pertahanan pertama tadi kita sudah membahas. Lapis pertama ada 4 mekanisme, yaitu mekanisme secara fisik, secara mekanis, secara kimiawi dan juga secara biologis. Dan kemudian untuk pertahanan yang kedua ada 3 cara yaitu reaksi peradangan atau inflamasi, kemudian ada protein antimikroba dan juga ada fagositosis atau memakan sel bakteri. Nah, untuk mengetahui seberapa paham sih kita terhadap materi macam-macam dari sistem pertahanan tubuh, maka anak-anak silahkan menjawab pertanyaan ini. Oke. Silahkan menjawab pertanyaan ini di kolom komentar. Nah, jadi salah satu mekanisme pertahanan tubuh terhadap serangan patogen secara kimiawi itu dilakukan oleh, tadi pada pertahanan pertama ada proses secara kimiawi. Nah, itu dilakukan oleh siapa saja? Silahkan jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama, nanti Ibu akan cek satu persatu. Selamat belajar. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga informasi dalam video ini sangat bermanfaat untuk kalian. Sampai bertemu besok.